Saudara-saudari terkasih, keluarga-keluarga yang tercinta, selamat berjumpa dalam inspirasi sabda bagi keluarga hari Senin 28 Juni 2021. Adapun bacaan inspirasi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, bila kita mendengar bacaan hari ini, apa yang dapat kita simpulkan adalah bagaimana proses seseorang dapat menjadi seorang murid Yesus. Ternyata menjadi seorang murid tidaklah gampang. Butuh suatu proses yang panjang dan keinginan yang kuat untuk mengikuti Dia. Dalam Injil hari ini kita mendengar seorang ahli Taurat yang ingin mengikuti Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada ahli Taurat adalah bahwa serigala mempunyai liang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan ini mau ditegaskan bahwa sesungguhnya hidup Yesus adalah hidup sebagai seorang pewarta yang mengembara, yang tidak tetap, yang kemana saja pun dia sampai. Dia tidak tinggal di suatu tempat puas dengan apa yang sudah dia lakukan, tetapi dia adalah pewarta yang diutus oleh Bapa untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Dengan ini juga mau ditegaskan bahwa dalam mengikuti Yesus, sesungguhnya penyelenggaraan ilahi, kekuatan dan karya Tuhan, karya Allah lah yang menjadi pegangan hidup kita. Tempat tinggal, kemapanan, segala fasilitas perlu, tetapi tidak menjadi ukuran bagi kita dalam menjalankan tugas sebagai murid Yesus. Penyelenggaraan ilahi menjadi bagian yang sangat fundamental, bahwa sesungguhnya Allah akan menyiapkan segala sesuatu yang kita perlukan dalam perutusan kita. Dan ini menjadi tantangan bagi kita juga di zaman ini, bahwa tanpa fasilitas tidak mungkin, dan banyak orang yang mundur dalam mengikuti atau melayani umat. Karena itu, saudara-saudari terkasih, Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya mengikuti Yesus butuh komitmen dan keyakinan bahwa Allah akan menyertai dan memenuhi apa yang kita butuhkan. Hal kedua yang menjadi tantangan bagi kita
selain keterikatan dan zona nyaman di bagian pertama tadi adalah keterikatan atau tantangan akan relasi dengan keluarga. Keluarga adalah harta berharga istana di mana kita mengalami kebahagiaan, sukacita, kegembiraan. Dan ketika kita dipanggil oleh Tuhan dan dihadapkan pada suatu ketidakpastian karena Allah yang menyelenggarakan, maka kenangan-kenangan akan kenyamanan di tengah-tengah keluarga ataupun kasih sayang kita alami di tengah-tengah keluarga sering menjadi tantangan bagi kita. Banyak orang yang terpanggil menjadi imam, menjadi religius, pelayan-pelayan di dalam gereja, gagal dalam mewujudkan cita-citanya banyak karena keterikatan kepada keluarga. Bahwa sesungguhnya kita semua dipanggil untuk mewartakan kabar gembira, toh akhirnya bagi keluarga-keluarga juga. Namun pengalaman berkata kepada kita bahwa banyak hal-hal yang berkaitan dengan kekeluargaan yang akhirnya memupus ataupun menghambat keinginan kita untuk melayani Tuhan, mengikuti Yesus. Karena itu, saudara-saudari terkasih, lewat Injil hari ini Yesus menegaskan kepada kita bahwa kita harus memiliki komitmen penuh, keputusan yang sungguh-sungguh, tidak setengah-setengah, bahwa mengikuti Yesus jauh lebih penting, jauh lebih berharga, bernilai dari segala ikatan-ikatan kekeluargaan, harta benda, ataupun apa-apa saja yang menurut kebanggaan dunia menjadi satu bernilai, satu yang sangat penting. Kerajaan Allah itu melampaui semua apa yang menjadi kebanggaan-kebanggaan dunia. Harkat, martabat, pangkat, latar belakang keluarga, semuanya itu baik. Tetapi mencapai, mewartakan karya keselamatan bagi semua orang jauh lebih bernilai. Nah, saudara-saudara terkasih, apa yang dapat kita petik dari sabda Tuhan ini bagi kehidupan keluarga kita ataupun bagi orang-orang yang terpanggil? Yang pertama, bagi keluarga, bahwa sesungguhnya setiap keluarga pun dipanggil juga untuk mengikuti Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Tuhan memanggil kita, yakni menciptakan keluarga sebagai gereja kecil. Di dalam kehidupan bersama sebagai keluarga, kita menciptakan, menghadirkan gereja yang besar itu, di mana di dalamnya ada juga kehidupan berdoa, persekutuan yang kuat di antara bapa dan ibu serta anak-anak. Di dalam keluarga juga ada pewartaan atau kerikma. Bapa atau ibu mewartakan iman kepada anak-anaknya. Di dalam keluarga juga ada semangat. Selain pewartaan, doa, tapi juga semangat pelayanan. Sebagaimana gereja juga peduli terhadap orang-orang miskin, orang-orang lapar, orang menderita, orang yang cacat. Di tengah-tengah keluarga juga kita memiliki hal yang sama. Ada anak-anak yang cacat, ada anak yang lemah, yang sakit, yang membutuhkan perhatian. Begitulah gereja sebagai keluarga, sebagai gereja kecil juga menghadirkan kasih sayang kepada mereka yang lemah di tengah-tengah keluarga kita. Dengan demikian, saudara-saudari terkasih, di dalam keluarga semua anggota dipanggil juga dalam proses itu. Harus
berani keluar dari zona nyaman. Di masa pandemi yang serba sulit ini, keluarga-keluarga juga dipanggil untuk rela mengulurkan tangan kepada saudara-saudari yang menderita, yang sakit terserang virus corona, atau mereka yang disingkirkan karena status atau latar belakang mereka yang lemah atau terbelakang. Banyak keluarga-keluarga yang asik sendiri, yang menutup diri, mengisolasi, tidak mau bergaul, menjadi eksklusif, tidak peduli dengan apa yang terjadi di lingkungan. Karena itu, lewat sabda Tuhan hari ini, keluarga-keluarga kita dipanggil untuk bersaksi di tengah-tengah dunia, menunjukkan semangat martiria di tengah-tengah keluarga-keluarga di sekitarnya. Lalu yang kedua, bagi saudara-saudari yang sedang atau proses mengalami panggilan dalam proses pendidikan mengikuti Yesus, kiranya belajar dari apa yang diwartakan oleh Yesus hari ini, bahwa sesungguhnya keterikatan, rasa cinta, relasi yang kuat dengan keluarga adalah sesuatu yang baik yang kita rindukan. Tetapi janganlah kiranya hal itu menghalangi kita untuk mengikuti Yesus dan melayani Yesus. Yesus berkata, setiap orang yang mengikuti aku akan mendapat bapa dan ibu ataupun keluarga yang berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Orang yang siap dan rela berserah diri kepada Tuhan, mempersembahkan dirinya, dia tidak akan kehilangan ayah dan ibu, tetapi justru akan mendapat ayah dan ibu yang lebih banyak, yang berlipat ganda. Karena kasih kepada Tuhan akan menghadirkan juga orang tua yang mengasihi kita. Mudah-mudahan sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa rela mengikuti, menjalankan perintah Tuhan dengan melepaskan keterikatan dan juga keinginan-keinginan yang sering menghambat kita. Tidak ada yang mustahil. Siapa saja yang percaya dan mau mengikuti Yesus, mereka akan berbahagia. Semoga. Amin.